Oke, eh, saya akan mengajar dan menyampaikan materi kita dari video seperti ini. Saya akan menyampaikan video-video ini ke depannya selama beberapa minggu kita belajar di rumah. Saya akan lanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang genre surat-surat, dan tentu saja dalam video kali ini saya akan membahas tentang Roma pasal 7. Dan pertanyaan yang paling penting yang saya ajukan minggu lalu adalah apakah Roma pasal 7 terutama dari ayat 14 merupakan pernyataan atau ekspresi dari orang yang belum percaya, belum diselamatkan, atau sudah percaya dan sudah diselamatkan. Jadi ini yang harus kita jawab, atau ini harus kita tafsirkan melalui observasi kita terhadap pasal ini. Dan nanti kita akan lihat satu persatu. Pertama, teman-teman sudah pastinya sudah menjawab di lembar jawaban masing-masing genre dan konsep umumnya. Yang saya akan fokuskan di sini adalah masalah literalnya. Nah, kita lihat di observasi secara literal. Yang pertama, tidak ada kata Roh Kudus di pasal 7 bandingkan dengan pasal 8 di mana ada 19 kali Roh Kudus disebutkan. Jadi kalau kita lihat, saya ini pakai Alkitab Sabda. Ya, kita lihat kitab Roma pasal 7. Ya, kita bisa pakai Bible text only supaya tampilannya lebih bagus. Nah, ini dia. Terutama dari ayat 14 ini, kalau kita teliti, hampir tidak ada kata roh. Jadi, coba kita search ya, roh. Ya, adanya itu cuma di ayat 6. Tapi kalau kita lihat dari ayat 14 sampai ayat 25, nihil ya kata Roh Kudusnya. Nah, bandingkan dengan pasal 8 di mana kita akan menemukan 19 kali kata roh. Nah, ini adalah observasi yang sangat penting. Berarti ada ekspresi yang berbeda dari kedua pasal ini. Ya, kalau kita lihat di pasal 7, yang akan banyak kita temukan justru misalnya kata daging. Ya, daging. Tuh, daging. Kemudian kita temukan kata daging ya. Kemudian kata dosa. Ya, terjual di bawah kuasa dosa. Nah, ini banyak sekali nih. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat observasi yang kedua, itu ada kontras antara Roma pasal 7 ayat 14 dengan Roma pasal 6 ayat 14. Kalau kita lihat Roma pasal 7 ayat 14 itu Roma pasal 7 ayat 14 ya, ini dia. Oke, Paulus mengatakan begini, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Dia mengatakan di sini, aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa, aku hamba dosa artinya. Tetapi kalau kita observasi di pasal sebelumnya, pernyataan ini adalah sebuah pernyataan yang kontras dengan pasal 6. Ya, kenapa? Karena justru di pasal 6 ayat 18, Paulus mengatakan bahwa dia atau semua orang percaya adalah hamba kebenaran. Jadi yang benar yang mana? Paulus ini hamba dosa di pasal 7 atau hamba kebenaran? Nah, ini yang kontras seperti ini harus kita perhatikan ya waktu kita mengobservasi surat-surat. Kemudian pernyataan dalam Roma pasal 7 ayat 5, ketika Paulus berkata Roma pasal 7 ayat 5 ya, masih hidup dalam daging. Ya, itu
bukanlah nature dari orang yang sudah lahir baru. Kemudian kita lihat pernyataan dalam Roma pasal 7 ayat 18, di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik, bukanlah nature dari orang percaya. Jadi kalau kita lihat ini pasal 7 ayat 18, oke, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Ini bukanlah nature dari orang percaya. Tidak mungkin di dalam diri orang percaya itu tidak ada satupun yang baik. Karena orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah lahir baru, dia pasti memiliki namanya buah roh. Karena itu bukan hasil kekuatan, itu roh yang mengerjakan di dalam dia. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Nah, ini pasti bukanlah nature dari orang yang sudah percaya. Oke, kita lanjutkan ke observasi dari unsur gramatikal. Yang pertama, terjadi sebuah perubahan penekanan di awal pasal 8 ayat 1. Demikian sekarang, atau dalam bahasa Yunani aranun, artinya Paulus sedang memberi penekanan baru. Dalam bahasa Yunani ini biasa dilakukan ketika hendak memberikan penekanan baru. Jadi kalau kita lihat dari ini pasal 7, oke, ini pasal 8. Nah, pasal 8 ayat 1 dimulai dengan kata demikianlah sekarang. Ini adalah bahasa ini artinya dalam bahasa ini adalah aranun. Teman-teman nanti bisa lihat dari sebuah materi yang saya akan membagikan di grup dalam bentuk PDF. Judulnya Anda Dapat Memahami Alkitab. Oke, kita lihat di halaman 147 yang judulnya bentuk-bentuk kata bahasa Yunani yang mempengaruhi penafsiran. Kita bisa lihat nanti ada di bagian mana? Oke, sebentar ya. Ya, di bagian mengenai kata sambung dan penghubung. Ya, kata sambung dan penghubung di halaman 152. Dan teman-teman kalau geser ke bawah di poin yang ketiga, di situ dikatakan penggunaan untuk penegasan, dan salah satunya adalah ara. Ya, ara. Sungguh, sesungguhnya, sebenarnya. Jadi dalam pasal 8 ayat 1 ini, aranun ini menunjukkan ada perubahan penekanan. Ada penekanan baru yang diberikan oleh Paulus. Jadi pasal 7 penekanan yang berbeda dengan penekanannya pada pasal 8. Artinya ada suasana hati yang berbeda, ya, ada keadaan yang berbeda dibanding pasal sebelumnya. Oke, ini harus kita lakukan karena ingat dalam pertemuan minggu lalu saya mengatakan bahwa kita harus berpikir secara paragraf, ya, karena ini surat pribadi sekaligus surat resmi. Dalam surat resmi itu pasti kita memperhatikan namanya paragraf, ya, dalam penulisan secara paragraf. Oke, yang kedua kita lihat seruan dalam Roma pasal 7 ayat 24, siapakah yang akan, ya, adalah bentuk kata kerja future tense mengindikasikan harapan di masa depan. Coba kita lihat pasal 7. Ini pasal 7 ayat 24. Ya. Di sana dikatakan begini. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku? Nah, siapakah yang akan melepaskan aku? Ini sifatnya future tense. Ini sifatnya future tense. Artinya begini, dia dalam keadaan di pasal 7 ini adalah keadaannya di masa lalu. Sehingga dalam keadaannya di masa lalu itu dia mengharapkan bahwa suatu hari di masa depan ada yang melepaskan aku, ya. Ada yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini. Nah, artinya orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah lahir baru, tidak akan mengatakan perkataan seperti ini. Ini hanya perkataan dari orang yang orang yang belum dilahirbarukan oleh Roh. Ya. Oke, kemudian berikutnya adalah pasal ini hampir semua kalimat menggunakan past tense. Ya, sorry, ini ada huruf-huruf yang salah. Pasal ini hampir semua kalimat menggunakan past tense.
kecuali ayat 14. I am carnal. Sifat ini disebut historical present. Historical present artinya sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu, namun disampaikan seolah-olah itu terjadi sekarang untuk menunjukkan betapa kuatnya kejadian itu di masa lalu. Jadi teman-teman, kalau misalnya lihat pasal 7 ini, kita lihat dari yang bahasa Inggrisnya. Kalau teman-teman lihat pasal 7 ini dari ayat 1 sampai ayat 13 itu sifatnya past tense semua. Ya, past tense. Kita lihat ayat yang paling dekat dengan dengan ayat yang 14. Coba lihat di sini ya. That ini sown, ini past tense, produced, past tense. Commitment, kemudian tapi kalau kita lihat di ayat 14 dia langsung ke present tense, I am. Oke. Ini kok ada perubahan, jadi sebenarnya ini pasal 7 ini past tense masa lalu atau present tense masa sekarang. Yang benar adalah ini sifatnya historical present. Historical present artinya ini sebuah peristiwa di masa lalu, itu sebuah keadaan di masa lalu, tapi disampaikan seakan-akan dia present sekarang. Kenapa disampaikan secara present? Untuk menunjukkan dalam bahasa Inggrisnya the vividness, atau betapa kuatnya, betapa jelasnya keadaan di masa lalu itu. Jadi ini tidak bisa kita katakan sebagai keadaan Paulus dalam keadaan sebagai orang percaya, tetapi ini adalah keadaan di masa lalu. Kalaupun ia menggunakan salah satu di ayat 14 ini bentuk present tense, itu tidak menunjukkan bahwa dia dalam keadaan sebagai orang percaya mengatakan ini, tetapi inilah keadaannya di masa lalu. Kenapa dia memakai present tense? Karena untuk menunjukkan betapa kuatnya kejadian itu di masa lalu. Ya, kejadian itu masa. Oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami bagian ini. Oke, kita lanjutkan ke observasi secara historikal. Kita lihat Roma pasal 7 ayat 24 kontradiksi dengan nature orang percaya dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Pernyataan Paulus dalam pasal 7 ayat 24 di mana dia mengatakan bahwa dia di bawah kuasa dosa, ya, di bawah tubuh maut. Ini kontradiksi dengan nature orang percaya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55. Ya, coba kita lihat ya, 1 Korintus 15 ayat 55. Dia berkata apa di sana? Oke, ini dia. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Artinya maut itu sudah dikalahkan. Ya, menurut 1 Korintus 15 ayat 45. Kalau sampai kita mengatakan bahwa orang percaya masih di bawah kuasa maut, berarti maut itu belum dikalahkan. Nah, berarti artinya begini, ini tidak mungkin keadaan Paulus ya. Roma 7 ayat 24 ini tidak mungkin merupakan keadaan Paulus. Oke? Sebagai orang percaya. Baik, sekarang kita akhiri observasi sampai di situ. Nanti mungkin teman-teman bisa menemukan hal-hal yang lain di lembar kerja yang sudah kalian kerjakan. Oke, kita lihat interpretasinya begini. Saat yang pertama, Paulus menyampaikan pernyataan dalam Roma pasal 7 ini sebagai keadaannya di masa lalu, ketika ia belum lahir baru. Ya, itu jelas. Kemudian Roma pasal 7 bukanlah keadaan dari orang yang sudah percaya. Jika pasal ini dikenakan pada orang percaya, maka betapa gelap hidup orang percaya itu. Oke, jadi Roma pasal 7 ini bukanlah keadaan dari orang yang sudah percaya. Tetapi pertanyaannya begini, apakah Paulus menulis ini pada saat dia belum percaya atau dia sudah percaya, dia sudah diselamatkan? Yang pertama, kita harus tahu bahwa kitab Roma ditulis oleh Paulus sesudah pertemuannya dengan Yesus. Artinya dia sudah diselamatkan. Tetapi dia menulis Roma pasal 7 ini bukan sebagai keadaannya pada waktu dia sudah percaya.
tapi dia menulis ini, dia mengekspresikan inilah keadaan saya di masa lalu. Di Roma pasal 7 ini, inilah keadaan saya di masa lalu. Ya, jadi itu yang kita sebut tadi historical presence. Ya, artinya dia, kalaupun dia menggunakan present tense di ayat 14 tadi, itu menunjukkan betapa kuatnya kuasa maut atau kuasa dosa itu, sehingga dia berkata, I am carnal, ya, saya diperbudak, saya di bawah kuasa dosa. Jadi ini dia sampaikan pada waktu dia sudah percaya, tetapi ini bukan keadaannya sebagai orang percaya, tapi ini keadaannya di masa lalu waktu dia masih belum percaya. Oke, apa aplikasinya bagi kita hari ini? Maka setiap orang yang hidup dalam daging memiliki kehidupan yang sangat gelap, karena ia sedang diperbudak. Namun taklukkanlah kehendak kita pada kehendak Roh Kudus, agar kita hidup berkemenangan terhadap seluruh perbuatan daging. Latihlah daging kita agar takluk kepada kehendak Roh setiap hari. Jadi kalau kita lihat pasal 7 tadi, kehidupan orang yang di bawah kuasa yang kuasa daging atau kuasa dosa, itu kehidupan yang sangat gelap. Ya, sampai Paulus mengatakan, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tetapi di pasal 8, kalau kita bandingkan dengan konteks terdekat, yaitu pasal 8, kita melihat bagaimana penyebutan 19 kali kata roh di situ. Dan di pasal 8 itu adalah hidup yang penuh kemenangan. Artinya setiap hari kita harus melatih diri kita untuk takluk kepada kehendak roh. Kalau kita punya keinginan daging, kita harus melatih keinginan daging itu untuk tunduk, ya, untuk takluk. Karena kita juga tidak bisa mengabaikan atau menihilkan eksistensi kedua kehendak ini. Dalam diri kita ini ada kehendak daging, ada kehendak roh. Tapi kehendak daging kita itu kita latih untuk takluk, gitu. Tunduk, ya, tunduk. Jadi kehendak daging tunduk kepada kehendak roh setiap hari. Oke, inilah eksegesis kita atau eksposisi kita terhadap Roma pasal 7. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.